Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Semoga Anda semuanya masih semangat ya. Kita menyongsong tahun 2025 tentunya dengan semangat dan juga sudah melakukan evaluasi, refleksi semuanya. Dan insya Allah sudah menerapkan apa yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quranul Falah. Nah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan kembali dengan beliau kawan untuk memperdalam supaya memang benar-benar di tahun depan kita semuanya naik kelas. Amin 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 ya robbal alamin. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tahun 2025 semakin sehat. Masya Allah, amin amin. Ini berarti sudah siap naik kelas ya Ustadz ya. Sehat jasmani dan rohani yang penting. Ya Allah. Betul-betul. Kalau semuanya sudah sehat jasmani rohani, tentunya ini jadi penunjang utama gitu ya Ustadz ya, supaya kita bisa naik kelas. Nah, tipsnya itu seperti apa ya Ustadz? Kemarin tuh rasanya kayak kurang dalam gitu ya Ustadz ya. Nah, pagi hari ini kita perdalam kembali supaya kita bisa naik kelas di 2025. Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, saya kira kawan, tema kali ini masih sangat menarik karena ini mengawali kita masuk tahun 2025 supaya kita punya landasan, kita punya pegangan bagaimana sih agar kita di tahun 2025 ini semakin naik kelas. Nah, tentu kemarin sudah kita bahas setelah kita mengevaluasi diri kita, bagaimana perjalanan hidup yang sudah kita lampaui, lalu kemudian setelah mengetahui yang tahu adalah kita diri masing-masing, lalu kemudian membuat resolusi, yaitu kebulatan tekad apa yang harus saya tingkatkan dari kehidupan saya ini. Nah, tip berikutnya adalah kuncinya ya harus sungguh-sungguh. Ya, yang kita bilang kemarin ya dengan jihad sungguh-sungguh. Kemudian dengan berpikir strategis. Lalu kemudian tidak cukup itu, harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kawan, kehidupan kita sekarang ini kehidupan yang menuntut serba cepat. Kenapa? Ya karena manusianya bertambah, sumber dayanya berkurang. Belum lagi problem-problem sosial yang kita lihat sekarang ini, Masya Allah, mengerikan sekali. Dari tingkat masyarakat, mulai dari bawah anak remaja sampai dewasanya. Berbagai lini kehidupan kita ini tantangan-tantangan semakin berat. Nah, kalau kita tidak merenung dan kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk bangkit di tahun 2025, ya kita akan tidak kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan baik regional ataupun tantangan global dari segala aspek kehidupan. Nah, maka bagaimana kawan kita bisa mengubah hidup kita yang biasa-biasa saja ini menjadi luar biasa. Ini bukan bom baptis loh ya. Jadi bukan sekedar kata-kata indah, tapi perlu kita implementasikan. Karena memang Islam kan begitu ya. Kata Allah itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa-siapa pada diri kita ini. Yang dilihat hanya ketakwaannya. Nah, ketakwaan itu, yang paling takwa itulah yang paling baik. Nah, takwa itu berarti kan bagaimana kita bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan itu senantiasa mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perbuatannya dilakukan dengan sebaik mungkin, kalau di tempat kerja bekerja dengan sebaik mungkin, itu adalah bagian dari takwa. Karena apa? Karena dia selalu merasa dimonitor oleh Allah, selalu merasa bertanggung jawab kepada Allah segala kebuatannya, maka dia akan berprestasi. Hidupnya tidak biasa-biasa saja, tetapi hidupnya dari yang biasa dirubah menjadi luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum itu kan kalau bahasa kita itu namanya superlatif, bertingkat. Masing-masing orang itu bertingkat. Nah, bagaimana kita bisa naik tingkat di setiap saat. Terlebih yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana agar kita meningkat kelas kita ini. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu ada di surat Al-Qasas atau surat ke-28 ayat 84. Maknanya apa? Seorang syekh, guru besar namanya Imam Zuhair mengatakan, Allah adalah pemilik hari pembalasan. Dia menentukan kedudukan makhluk-makhluknya pada hari itu, sebagaimana yang dia kehendaki sesuai catatan amal setiap makhluk. Barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan. Akan melipat gandakan balasan kebaikannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal, tanpa ada kezaliman, karena yang memberi balasan adalah Maharaja yang Maha Adil. Jadi, kalau berbuat baik, itu dilipat gandakan kebaikannya, tapi kalau berbuat jelek, itu akan dibalas kejelekannya, sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi, kalau kita berbuat baik, jadi mengubah tadi itu yang biasa menjadi luar biasa, berbuat baik akan ditambah lagi kebaikannya. Nah, ada lagi tafsir dari Syekh Wahab Al-Juhaili, ini lebih jelas lagi. Beliau mengatakan dari tafsir ayat tadi itu ya, kata beliau, barang siapa datang pada hari kiamat dengan membawa perbuatan baik, yaitu iman dan amal soleh atau amal-amal pekerjaan yang baik, maka baginya itu pahala yang lebih baik dari amalnya. Dengan diberi 10 amal baik serupa yang digandakan sebanyak 7 kali lipat. Dan barang siapa yang datang dengan membawa perbuatan mungkar yang buruk, yaitu kekufuran dan kemaksiatan, maka tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan keburukan kecuali balasan yang serupa dengan perbuatannya di dunia, tanpa dilipat gandakan atau ditambahi. Jadi kawan, intinya bahwa surat tadi yang sudah saya bacakan tadi, kalau kita berbuat baik, itu akan ditambah oleh Allah kebaikannya, dilipat gandakan sampai 70 kali lipat menurut Syekh tadi itu kebaikannya. Jadi penting sekali kita selalu merenung, berpikir apa ya kira-kira yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita ini. Nah, setelah kita renungkan, lalu kemudian kita rubah, kita perbaiki, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah kelak ketika kita akan menghadapnya. Yang terpenting lagi adalah kita punya kesadaran bahwa Allah tidak akan mengubah nasib manusia kecuali Dia sendiri yang mau mengubah.
Kita tidak akan naik kelas di tahun 2025 jika kita tidak berusaha bagaimana agar kita bisa naik kelas, lebih baik kehidupan kita. Al-Quran dengan tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini ayat sangat penting saya kira untuk memotivasi diri kita. Kalau kita mau berubah, ekonominya mau berubah, akhlak kita mau berubah lebih baik, kemudian hubungan antar masyarakat kita semakin baik, amanah-amanah yang kita lakukan semakin baik, maka ayat ini sebagai landasan saya mau berubah. Berubah kemana? Berubah yang lebih baik, dan lebih baik. Karena kawan, caranya memang tidak mudah untuk meningkatkan naik kelas tadi itu. Ini misalnya saja para pendengar ini ya, kawan-kawan para pendengar ini, nggak mudah loh habis subuh lalu kemudian mendengarkan dialog fajar seperti ini, nggak gampang. Yang banyak adalah setelah subuh tidur lagi. Itu pun kalau sempat sholat subuh. Yang banyak itu kadang-kadang sampai kehilangan subuhnya, seperti yang hilang. Artinya ini perjuangan, nggak gampang saya kira. Ya, maka memang kebiasaan itu harus dibiasakan. Jadi kebiasaan itu harus dibiasakan. Jadi kalau nggak biasa, ya tidak biasa, tidak dimulai. Ada pepatah yang mengatakan begini, at the first you make habits, at the last habit make you. Pada saat pertama kali Anda harus membuat kebiasaan, dan pada akhirnya kebiasaan itu akan membentuk Anda. Jadi kalau saya ketemu orang-orang gitu, beberapa itu yang senang dengan kegiatan dialog fajar ini, rasanya kalau nggak dengarkan itu ada sesuatu yang hilang katanya. Nah, itulah karena sudah terbiasa. Begitu juga sholat tahajud. Kalau nggak sholat tahajud, ketinggalan atau apa begitu, rasanya ada yang hilang. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu, kebiasaan disiplin, kebiasaan bersedekah, kebiasaan macam-macam lah. Semua kebiasaan-kebiasaan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi harus dilatih. Tapi begitu sudah terbiasa, kalau tidak melakukan sesuatu itu, maka akan ada yang hilang. Nah, maka penting sekali kawan kita renungkan ayat tadi, betapa kalau kita berbuat baik, berarti ayat tadi menginspirasi kepada kita harus selalu berbuat baik dan berbuat lebih baik. Dengan begitu, insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 naik kelas. Alhamdulillah kawan, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umarja ini memang betul-betul membuat kita naik kelas di tahun 2025, bisa melakukan apa yang tadi dipesankan. Semoga bermanfaat kawan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umarja ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.